Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dengan NIM 21042304. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pemerintahan daerah di negara Perancis. Yang pertama, struktur pemerintahan di negara Perancis adalah semi presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun, sementara perdana menteri ditunjuk oleh presiden. Perancis memiliki parlemen bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Kedua majelis tersebut duduk di tempat yang terpisah, dengan Majelis Nasional bertemu di Pelapis Bourmont dan Senat di Palais du Luxembourg. Pemerintah di Perancis memiliki dengan cara semi presidensial dengan 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Perancis adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui suara populer dalam 2 putaran jika perlu. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh presiden. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai yang memperoleh mayoritas di parlemen. Perundang-perundangan. Parlemen Perancis adalah bikameral dengan 2 majelis senat dan majelis nasional. Majelis Nasional dipilih langsung oleh rakyat melalui suara populer dalam 2 putaran jika perlu. Eksekutif dan yudikatif. Yudikatif adalah kehakiman Perancis, adalah cara peradilan yang independen. Hakim-hakim diangkat oleh presiden dengan persetujuan senat. Pemerintah lokal. Perancis terdiri dari 13 wilayah, 101 departemen dan lebih dari 35.000 komune atau unit administrasi lokal. Pemerintah daerah memiliki otonomi yang cukup besar dan dipimpin oleh wali kota. Perancis adalah negara republik demokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persaudaraan, serta mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang tinggi oleh rakyat untuk rakyat. Otonomi daerah di negara Perancis dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kelembagaan, hukum, keuangan, dan sumber daya manusia. Perancis memiliki struktur administratif yang kompleks, terdiri dari 13 wilayah, 101 departemen, dan lebih dari 35.000 komune. Sumber pendapatan termasuk pajak ekspor, hasil pertambangan, perizinan, dan retribusi pelayanan. Anggaran dikelola sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh SK Mendagri nomor 13 tahun 2006, sekarang SK Mendagri nomor 21 tahun 2011. Sumber daya manusia. Kewenangan penyelenggaraan diberikan kepada pejabat daerah untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri. Perancis juga memiliki wilayah seberang laut yang memiliki status otonomi yang berbeda, memungkinkan mereka membuat hukum sendiri kecuali di beberapa sektor tertentu seperti pertahanan dan hubungan internasional. Pendanaan pemerintahan daerah di Perancis dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk pinjaman atau hutang, perpajakan, pelayanan publik, dan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah di Perancis memiliki kebebasan dalam menggunakan dana yang diberikan untuk kepentingan kemajuan daerah mereka. Sebelum undang-undang desentralisasi, kekuasaan eksekutif di daerah dipegang oleh wakil pemerintahan pusat. Tetapi setelah berlakunya undang-undang tersebut, kekuasaan tersebut dipegang oleh ketua dewan daerah yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Tantangan dan inovasi pemerintahan daerah di Perancis meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten atau inovasi. Membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang inovasi. Birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat proses inovasi. Pemerintah daerah perlu melakukan penyempurnaan birokrasi untuk mendorong inovasi. Kurangnya dukungan dari masyarakat. Inovasi yang membutuhkan dukungan dari masyarakat. Jika masyarakat tidak mendukung inovasi, maka inovasi akan sulit diterapkan. Anggaran yang kurang. Inovasi membutuhkan anggaran yang cukup
besar, tetapi pemerintah daerah sering kali menghadapi masalah kekurangan anggaran. Kesimpulan, pemerintah di daerah Perancis terdiri dari 13 wilayah, 101 departemen dan lebih dari 35.000 komune atau unit dasar administrasi lokal. Negara ini menekankan kesetaraan dan demokrasi dengan menyediakan akses pendidikan, keamanan, transportasi, dan layanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat. Perancis juga telah menerapkan desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan menghasilkan pemerataan pembangunan. Namun, desentralisasi di daerah Perancis masih memiliki beberapa tantangan dalam mengurangi dominasi ekonomi dan pembangunan oleh kota-kota besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.